Oke sahabat Excellent, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan 3 pecahan secara berturut-turut. Nah, sesuai dengan request kalian, ini adalah materi SD ya, kelas 5 SD, yaitu menjumlahkan atau mengurangkan 3 pecahan berturut-turut. Oke, supaya kalian lebih paham, kita langsung lihat untuk contoh soalnya. Misalkan 1/2 kita tambahkan dengan 1/3, kita tambahkan dengan 1/4. Nah, ini adalah penjumlahan 3 buah pecahan secara berturut-turut. Ada 1/2, 1/3, dan 1/4 ya. Nah, di sini sebenarnya ada 2 cara juga yang bisa kalian gunakan. Kita lihat ya untuk cara yang pertamanya dulu. Untuk cara yang pertama adalah kalian kerjakan dua terlebih dahulu ya. Kita kerjakan dahulu untuk 1/2 kita tambahkan dulu dengan 1/3. Nah, 1/2 kalau kita tambahkan dengan 1/3, kalian bisa gunakan cara kali silang. Cara kali silangnya itu adalah, oke, di sini kita buat kurung, gitu ya. Nah, oke, kita buat per di sini. Yang kita kerjakan, yang di dalam kurung dulu, 2 kali 3, itu hasilnya adalah 6. Nah, kita selesaikan dulu ya. 3 kita kalikan dulu dengan 1, hasilnya adalah 3. Ditambah, karena ditambah di sini 2 kali 1 itu adalah 2. Oke, kita tambahkan di luarnya tadi ada siapa? Ada 1/4. Hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 2, hasilnya adalah 5/6. Kemudian kita tambahkan dengan 1/4. Nah, baru kalian selesaikan lagi. Selesaikan lagi, 5/6 ditambah 1/4, hasilnya berapa? Kalau kalian tidak ingin samakan penyebutnya atau tidak ingin mencari KPK dari 6 dan 4, kalian bisa gunakan cara kali silang. 6 kali 4 hasilnya adalah 24. Kali silang lagi, 4 kali 5 itu adalah 20, ditambah 6 kali 1 itu hasilnya adalah 6. 20 ditambah 6 hasilnya adalah 26 per berapa? Per 24. Nah, kalian perhatikan dulu hasil yang kita dapatkan itu apakah bisa kita sederhanakan atau tidak. Ya, 26/24 sepertinya bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi dengan angka 2. Karena 26 bisa bagi 2, 24 juga bisa kita bagi dengan 2. 26 kalau kita bagi 2 itu hasilnya adalah 13 ya. Sedangkan 24 kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 12. Maka jawabannya adalah 13/12. Tetapi kalau kalian menginginkan atau gurunya menginginkan jawabannya dalam bentuk pecahan campuran, gampang. Ini kan hasilnya 13/12 ini dalam bentuk pecahan biasa ya. Kalau kita ingin merubahnya menjadi bentuk pecahan campuran, kalian tinggal bagi saja. 13 kalian bagi dengan 12. Kita geser di bawah ya. 13 kita bagi dengan 12. 12 itu kita kali berapa hasilnya 13? Atau yang mendekati yaitu 1. Karena 1 kali 12 hasilnya adalah 12. 3 selalu dikurang ya. 3 kurang 1 adalah 1. Sisa yang kita dapatkan kecil dari pembaginya atau kecil dari 12. Kalian langsung naikkan. Jadinya adalah 1/12. Jadi bentuk pecahan campuran 13/12 itu adalah 1/12. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Gampang ya. Bagaimana untuk cara yang kedua? Nah, ini adalah cara pertama. Kita lihat lagi untuk cara kedua. Untuk cara yang kedua, kita masih menggunakan soal yang sama karena kita ingin lihat kira-kira hasilnya sama atau tidak gitu ya. 1/3 kita tambahkan dengan 1/4. Nah, cara yang berikutnya ini adalah dengan menyamakan penyebutnya atau mencari KPK-nya, ya kan? KPK dari 2, 3, dan 4 kira-kira berapa? 2, 3, dan 4. Bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menentukan nilai KPK ataupun FVB, kalian bisa cek pada video saya sebelumnya. Kita sudah bahas bagaimana cara menentukan KPK, bagaimana cara menentukan FVB. Nah, kalian bisa cek di link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, 2, 3, dan 4 KPK-nya itu 12. Kenapa 12? Karena 12 itu bisa dibagi 2, 12 bisa dibagi 3, dan 12 bisa dibagi 4. Nah, gitu ya. Jadi kita pilih 12.
ditambah. Nah, di sini ada 12, di sini juga 12, di sini juga 12. 2 itu kita kali berapa hasilnya? 12 kali 6, maka di atas juga kali 6. Maka kita dapatkan sini 1 kali 6. Nah, gitu. Kemudian 3 ini dikali berapa hasilnya? 12 dikali 4, maka di atas juga kali 4. Maka kita dapatkan 1 kali 4. Nah, satunya dari sini ya. Kemudian 12, 4 ini kalau kita dikali berapa hasilnya? 12 kali 3, maka atas juga kali 3. Kita dapatkan tadi ya 1 kali 3. Maka hasilnya adalah 1 kali 6 adalah 6 per 12 ditambah 1 kali 4, 4 per 12 ditambah 1 kali 3, 3 per 12. 6 ditambah 4, 10 ditambah 3, 13 per 12. Sama ya, 13 per 12 kita buat dalam bentuk pecahan campurannya 1 per 12. Nah, jawabannya adalah sama. Jadi walaupun kalian menggunakan cara pertama, gunakan cara yang kedua, hasilnya pasti akan sama. Oke, bagaimana untuk pengurangan? Kita lihat lagi untuk soal pengurangan. Oke, sekarang kita lihat untuk pengurangannya. Misalkan, ya untuk cara yang pertama. Oke, masih cara pertama ya, cara 1. Cara 1, misalkan 5 per 3 dikurang 1 per 4 dikurang 1 per 2. Nah, kalian bisa selesaikan dulu. 5 per 3 kita kurangkan dulu dengan 1 per 4. Oke, sama dengan kita buat kurungnya dulu ya. Oke, kita buat pernya di sini. Kalian tinggal kali silang kalau tidak mau samakan penyebut ya. 3 kali 4 12, 4 kali 5 20 dikurang 3 kali 1 3. Nah, yang di luar tadi ada siapa? 1 per 2. Sama dengan 20 dikurang 3 itu hasilnya adalah 17 per 12 dikurang 1 per 2. Sama dengan nah, kemudian kalian tinggal selesaikan lagi. Di sini ada 17 per 12, di sini ada 1 per 2. Kalau kalian ingin kali silang juga boleh ya, boleh. 12 kali 2 24, 2 kali 17, hasilnya berapa? Kalau 17 kita kalikan dengan 2, kita coba ya, 17 kali 2, 7 kali 2, 14, sisip 1, 2 kali 1, 2, tambah 1, 3, yaitu 34, dikurang 12 kali 1, itu adalah 12. Oke, maka kita dapatkan 34 kalau kita kurangkan dengan 12, hasilnya berapa? 34 dikurang 12. 4 kurang 2, 2. 3 kurang 1, 2. Kita dapatkan 22 per 24. Nah, kalian perhatikan 22 dan 24 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. Ya, karena bisa dibagi 2 ya kedua-duanya. 22 bagi 2 adalah 11. 24 dibagi 2 adalah 12. Jadi jawabannya adalah 11 per 12. Oke, sekarang kita lihat untuk cara yang kedua. Cara yang kedua, cara 2. Soalnya masih sama ya, 5 per 3 dikurang 1 per 4 dikurang 1 per 2. Hasilnya adalah kalian bisa samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Bagi kalian yang masih bingung untuk bagaimana cara mencari KPK dan FPP, kalian bisa cek pada link deskripsi di bawah ya. KPK dari 342 itu adalah 12. Kenapa 12? Karena 12 bisa dibagi 3, bisa dibagi 4, bisa dibagi 2. 12 kalau kita bagi 3 itu hasilnya 4. Maka 5 ini kita kalikan dengan 4. Oke, berikutnya 12. Sorry, ini bukan ditambah ya, tapi dikurang soalnya. Oke, 12 kita bagi dengan 4. Hasilnya berapa? 3. Maka 1 ini kita kalikan dengan 3. Kemudian 12 ini kalau kita bagi 2 berapa? 6. Maka 1 yang di atas kita kalikan dengan 6. Nah, tinggal kalian kalikan
5 kali 4, 20. 1 kali 3, 3. 1 kali 6, 6. Karena penyebutnya sama, kita tulis 1 saja, 12. 20 kalau dikurang 3, itu hasilnya berapa? 17 ya. 17 kita kurang dengan, kita tulis dulu 17 kurang 6 per 12. Berapa 17 dikurang 6? 11. 11 per berapa? 11 per 12. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya. Untuk pecahan 11 per 12 ini tidak bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Karena angka yang di atasnya lebih kecil daripada angka yang di bawahnya. Syarat untuk merubah sebuah pecahan menjadi pecahan campuran adalah jika suatu pecahan biasa tersebut angkanya yang pembilangnya lebih besar. Misalkan 7 per 2. Nah, ini kan angkanya lebih besar. Nanti bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Tapi kalau 2 per 7 ya susah ya merubahnya menjadi, bukan susah, memang tidak bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, jadi kalau kalian menemukan bentuk atau soal yang pembilangnya lebih kecil dibandingkan dengan penyebutnya, ya biarkan saja dalam bentuk pecahan biasa, karena tidak bisa dirubah jadi pecahan campuran. Oke, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.